Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Pramita Elsa Fatima Sani, nomor absen 24 dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Nah, kali ini aku berada di Pasar Tanjung Kota Mojokerto. Dan kali ini aku mau ngerjain tugas geografi bab ketahanan pangan. Dan di segmen pertama ini aku memberitahu tentang ketahanan pangan nasional. Nah, ikutin aku terus ya teman-teman. Dadah! Halo semuanya, jadi kali ini aku lagi di Pasar Tanjung dan di sini aku di depan toko beras dan juga jagung. Nah, tanaman beras ini termasuk dalam tanaman hortikultural yaitu pertanian. Nah, ini dia berasnya dan para penjualnya. Nah, ini nampaknya di sana juga ada. Ini termasuk yang ada di Pasar Tanjung. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tanaman pangan, ya. Jadi sumber daya pertanian itu ada tanaman pangan dan juga tanaman hortikultural. Nah, di sini itu adalah tanaman pangan yang terdiri antara lain mencakup padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Dan yang aku lagi vlog kali ini itu adalah ada beberapa jenis beras dan juga jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih sama Mita di vlog kali ini. Dan kali ini Mita masih dalam segmen 1 yaitu ketahanan pangan nasional. Dan kalau tadi Mita udah jelasin tanaman pangan, sekarang Mita mau jelasin nih tentang tanaman hortikultural. Nah, tanaman hortikultura ini itu banyak banget ya. Ada selain buah-buahan, sayuran, ada florikultura. Nah, di belakang Mita ini adalah jenis tanaman biofarmaka atau rempah-rempah atau obat-obatan. Nah, apa aja sih? Misalnya nih, tanaman biofarmaka yang di belakang Mita ini yang Mita syuting adalah jahe, kunyit, laos atau lengkuas, kencur, temulawak, kayu manis, dan masih banyak lagi rempah-rempah lainnya, teman-teman. Jadi ini adalah bentuk dari salah satu tanaman biofarmaka dan ini tempatnya ada di Pasar Tanjung Kota Mojokerto. Halo teman-teman, jadi kali ini aku lagi di Pasar Tanjung dan di sini termasuk dengan tanaman hortikultural yaitu salah satunya adalah buah-buahan. Nah, salah satunya ini tampak bahwa tanaman buah-buahan yang produksinya paling tinggi itu adalah tanaman pisang, teman-teman. Jadi provinsi-provinsi yang menghasilkan buah pisang itu banyak sekali di Provinsi Lampung, Jawa Timur termasuk kita, dan juga Jawa Barat. Ketiga provinsi ini menghasilkan lebih dari 1 juta ton pisang pada tahun 2014 lalu. Tapi sayangnya juga masih banyak lagi produksinya. Nah, nampak sekali kan teman-teman? Menggoda sekali ya pisangnya teman-teman. Rasanya begitu enak, manis, dan banyak banget orang yang menjual pisang ya di sini. Dan tempatnya ini ada di Pasar Tanjung Kota Mojokerto, teman-teman. Kali ini lagi di ketahanan pangan yang ada sayur-sayurannya. Nah, kita bahas tentang sumber daya perkebunan, di mana berdasarkan jenis usaha, ini termasuk dalam usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Jadi serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan ini terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditunjukkan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan. Nah, yang kedua adalah jenis tanaman. Jenis tanamannya ini termasuk dalam perkebunan tanaman tahunan, yaitu perkebunan di mana tanaman yang dikelola pada umumnya berumur lebih dari 1 tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari 1 kali. Yang ketiga adalah perkebunan. Jenis perkebunan pengelolaannya ini termasuk dalam perkebunan rakyat, yaitu usaha budidaya tanaman yang dikelola oleh rakyat dengan luas lahan yang terbatas, modal terbatas, dan teknologi yang sederhana, teman-teman. Dan yang terakhir adalah sumber daya perkebunan ini dikelompokkan dalam zona ketinggian dengan daerah sekitar ketinggiannya 700 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Halo guys, jadi kali ini aku lagi di pedagang perikanan nih. Dan lanjutin terus ya, ikutin aku terus.
Nah, selanjutnya Mita akan bahas tentang sumber daya perikanan untuk ketahanan pangan nasional. Nah, yang Mita syuting ini, vlog kali ini itu ada beberapa jenis perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya. Nah, ini adalah perikanan budidaya. Nah, perikanan budidaya itu ada dikelompokkan ya, ada beberapa jenis. Kalau misalnya ini ada perikanan produksi budidaya laut, itu seperti ikan bandeng. Lalu ada jenis komoditas budidaya tambak, misalnya ada ikan nila. Lalu ada jenis produksi budidaya kolam, antara lain ada ikan lele, ikan gurami, dan juga ikan nila juga bisa. Dan juga jenis komoditas perikanan budidaya keramba, itu seperti ikan mas, ikan tewas, ikan nila. Lalu jenis komoditas budidaya jaring apung, yang berisi tentang ikan lele, ikan patin, nah seperti itu. Terus ada juga jenis produksi budidaya sawah, itu seperti ikan bandeng, udang faname, dan ikan tawas. Nah di sini juga ada loh seperti ikan lele, ikan gurami, ikan nila, ikan patin, dan masih banyak jenis-jenis ikan lainnya ya di pedagang di sini. Dan ini berada di Pasar Tanjung, Kota Mojokerto. Jadi kali ini aku lagi di pedagang ayam dengan Pak Budi. Nah, poin yang terakhir nih teman-teman, ini termasuk dalam sumber daya peternakan. Nah, peternakan itu ada ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, dan aneka ternak. Tapi yang Mita syuting kali ini kan adalah ayam nih. Jadi ini termasuk dalam ternak unggas. Nah, ternak unggas itu terdiri dari ayam buras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik Manila. Dan yang kali ini Mita syuting itu adalah penjual ini menjual ayam ras petelur. Nah, populasi ternak ayam ras petelur itu terbesar ditemukan di Provinsi Jawa Timur loh teman-teman, Jawa Tengah, dan juga Sumatera Utara. Halo guys, jadi kali ini aku lagi di pedagang daging sapi. Ya, ini dagingnya. Kalau tadi udah bahas tentang ternak unggas, sekarang kita bahas tentang ternak besar. Nah, yang Mita liput sekarang adalah ternak sapi potong ya. Jadi ternak besar itu terdiri dari ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda. Nah, ternak sapi potong sendiri itu populasi terbesarnya ditemukan di Provinsi Jawa Timur lagi teman-teman. Selain itu ada di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Nusa Tenggara Barat. Halo guys, jadi kali ini aku lagi di Bulog, Kota Mojokerto nih. Tapi kali ini Mita nggak boleh masuk karena ada beberapa ketentuan dan peraturan-peraturan yang tidak diperbolehkan. Jadi Mita hanya di depan bloknya aja. Tapi jangan khawatir teman-teman, Mita bakalan jelasin apa aja sih yang ada di blok ini. Let's go! Nah, jadi teman-teman, ini adalah tempat bulog ya yang ada di Kota Mojokerto, tempat penyimpanan bahan pangan untuk seluruh warga yang ada di Kota Mojokerto ini. Yang di sana tuh berisi tentang bahan-bahan pangan ya. Gudang-gudangnya itu ada di sini, tapi kita nggak boleh masuk karena ada beberapa ketentuan. Halo guys, jadi kali ini aku lagi di PT GEI, Green Environmental Indonesia. Dan PT GEI ini adalah pabrik batako. Dan di sini aku dapat ID card-nya loh buat masuk. Yuk, ikutin terus. Halo teman-teman, jadi kali ini aku udah di dalam kantornya nih di PT Green Environmental Indonesia. Dan aku udah pakai perlengkapannya. Jadi let's go ikutin lagi yuk. Jadi PT Green Environmental Indonesia ini mengolah jenis bahan baku yaitu limbah. Jadi ada beberapa campuran pasir dan juga beberapa limbah yang sudah diolah lalu dirubah menjadi batako. Nah, teman-teman, kali ini aku udah di dalam pabriknya nih. Jadi di sini tuh banyak banget yang namanya pasir, terus ada alatnya juga, dan ini. Nah, untuk pengadaan bahan baku dari batako ini sendiri berasal dari limbah B3. Limbah B3 ini antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Jadi
Limbah B3 ini adalah zat atau energi, komponen lain karena sifat atau konsentrasinya itu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan. Nah, untuk proses pengolahan atau pembuatan batako ini dilakukan dengan awalnya pencampuran pengadukan dengan mesin mixer, lalu setelah itu percetakan dengan mesin cetak, lalu pengeringan di bawah sinar matahari, lalu dites visual. Jika lulus, maka dilakukan pengeringan di bawah sinar matahari lagi, lalu jadilah produk batako ini. Nah, yang Mita liput ini adalah mesin press manual ya namanya. Ini adalah mesin untuk mencetak batakonya. Jadi putih-putih yang diletakkan di bawah itu untuk alasnya. Lalu nanti diisi dengan pasir, bukan pasir, tapi pasir itu udah tercampur dengan limbah-limbah B3 tadi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, aku ini lagi melihat proses pembuatan batako. Dan yuk kita lihat, ini adalah mesinnya dan juga orang-orang yang sedang bekerja di industri ini. Keren banget kan teman-teman, jadi tetap ikutin aku terus ya. Nah, berdasarkan tempat bahan bakunya, industri ini termasuk dengan industri generalisasi, yang merupakan industri yang bahan bakunya didapat dari budidaya di tempat lain selain alam sekitar, yaitu seperti limbah B3 itu tadi, limbah lingkungan. Untuk berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, industri ini merupakan industri sedang atau industri menengah, yang merupakan industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya itu berjumlah 30 orang. Jadi, industri menengah ini biasanya antara 20 sampai 99 orang. Jadi industri ini termasuk dalam industri menengah atau industri sedang. Nah, untuk berdasarkan orientasi industri atau pemilihan lokasi industri ini termasuk dalam industri yang berorientasi tenaga kerja atau labor, manpower oriented industry, yang merupakan industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk. Karena jenis industri ini itu membutuhkan banyak pekerja atau pegawai yang lebih efektif dan efisien, yang dekat dengan tempatnya. Nah, sedangkan untuk distribusi hasil industri ini produk batako ini didistribusikan di luar kota, di toko bangunan, rumah-rumah yang membutuhkan batako, lalu di proyek-proyek. Jadi cara pendistribusinya seperti itu. Jadi nanti diangkut di dalam truk lalu didistribusikan. Jadi itu tadi ya cara proses pembuatan dan juga hasil barangnya. Intinya semuanya tuh di sini tuh udah lengkap ya di PT GEI, Green Environmental Indonesia. Nah teman-teman, sekian dari Mita. Terima kasih ya karena udah ngikutin Mita di pabrik GEI, Green Environmental Indonesia ini. Sebelum itu tetap ikutin Mita terus ya, karena Mita masih mau meliput tentang energi baru atau energi terbarukan nih teman-teman. Jadi tetap ikutin terus ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih sama Mita. Dan kali ini Mita berada di Rolak Songo, gitu di Mojokerto ya. Dan kali ini Mita meliput sebuah sungai di Rolak, yaitu dari Sungai Berantas ya. Dan itu yang biru-biru itu adalah bendungannya, dimana ini adalah memanfaatkan energi air. Kenapa memanfaatkan energi air? Karena untuk airnya sendiri ini dari Sungai Berantas ini nanti akan diolah ke pabrik dan nantinya akan mengalami proses dan pengolahan. Dan jika jadi setelah pengolahan itu terjadi, maka air ini itu akan digunakan untuk industri, sarana irigasi, lalu ada pertanian, dan masih banyak lainnya ya.
Kalau yang ini teman-teman, Mita berada di depan PT Majatirta, di mana pusat pengelolaan air minum. Jadi, tapi Mita di sini gak boleh masuk karena harus ada perizinan dari pusat. Jadi Mita hanya bisa mau ngevlog di depan tempatnya aja karena kami dilarang masuk ke dalam. Jadi ini nampak seperti itu air, lalu ada tabung-tabungnya di dalam, dan juga sebenarnya di dalam ada tandonya teman-teman untuk mengolah air. Nah, untuk air baku dari PDAM sendiri itu yang berasal dari sumber air tidak semerta-merta ya dapat langsung digunakan untuk kebutuhan air bersih di dalam bangunan. Air tersebut harus melalui persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Untuk pengolahan air yang pertama ada 3 bagian ya. Yang pertama ada intake building. Dinamakan bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertama masuknya air dari sumber air. Lalu yang kedua adalah water treatment plant, yang merupakan instalasi utama pengolahan air bersih. Terdapat beberapa bagian pengolahan STP yang membuat air menjadi layak digunakan. Ada yaitu koagulasi. Jadi koagulasi ini adalah di bak ini air akan didestabilisasi dari partikel koloid atau kotoran. Proses selanjutnya adalah flokulasi, yaitu membentuk dan memperbesar flok atau kumpulan kotoran. Selanjutnya lagi adalah sedimentasi, yaitu biasanya setelah flok itu ada yang berbentuk lumpur. Jadi ini akan masuk ke bak sedimentasi, akhirnya lumpur itu mengendap. Setelah itu ada filtrasi, yaitu setelah air terpisah dari lumpur, air akan disaring lagi agar benar-benar bersih ya, dimasukkan ke bak filtrasi. Selanjutnya ada desinfeksi, yaitu biasanya setelah pengolahan selesai dilakukan proses tambahan berupa penambahan klor, organisasi UV, pembebasan, dan lain-lain untuk menghindari kuman. Dan yang terakhir adalah reservoir, yaitu setelah air diolah, maka air dimasukkan ke tempat penampungan sementara di dalam reservoir sebelum didistribusikan ke rumah dan bangunan. Biasanya untuk mengalirkan air ini digunakan pipa HDPE dan pipa PVC. Nah, sekian dari Mita. Vlog kali ini udah selesai. Terima kasih udah menonton. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.